Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang ulama yang banyak meriwayatkan hadis, yakni Syekh Ismail. Beliau menikah dengan seorang wanita yang sangat soleha bernama Ummu Habibah Uzdiyah. Pada tahun itu mereka juga baru saja dikaruniai anak kedua bernama Abu Abdullah Muhammad. Namun anak yang masih kecil itu jatuh sakit dan tak kunjung sembuh sehingga mata si anak menjadi buta. Ujian yang diberikan Allah kepada sepasang suami istri itu tak membuat mereka mengeluh. Mereka justru menerima semuanya dengan ikhlas dan sabar, dan tak lupa diiringi dengan doa-doa dan zikir kepada Allah. Hari berganti, ujian hidup Ummu Habibah tak sampai di situ. Selang beberapa tahun Allah menjemput sang suami ke pangkuannya. Ummu Habibah tetap sabar dan ikhlas menerima ketetapan Allah. Ia melanjutkan hidupnya bersama kedua orang anaknya. Beliau adalah seorang ibu yang baik hati, senantiasa mendidik anaknya agar menjadi seorang anak yang soleh. Sampai suatu ketika, "Aku ingin mendalami ilmu agama, Bu," kata Abu Abdullah Muhammad. "Nanti ya nak, setelah kamu sembuh," kata Ummu Habibah. "Bu, yang hilang hanya penglihatan saya saja. Namun hati saya terang, bisa melihat wajah ibu dengan mata hati saya. Saya juga bisa ingat ilmu yang ibu ajarkan kepada saya sewaktu kecil hingga saat ini." Lalu, sang ibu mengikuti tekad sang anak. Abu Abdullah Muhammad sering mengikuti kajian-kajian Islam, dan dari semua ilmu yang sudah ia kuasai, yang paling ia sukai adalah ilmu hadis. Walaupun telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, Ummu Habibah tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah untuk meminta kesembuhan anaknya. Hingga pada suatu malam, ia terjaga dalam tidurnya, lalu memutuskan untuk sholat tahajud. Setelah sholat, ia melanjutkan kembali tidurnya. Lalu ia bermimpi. Dalam mimpinya ada seorang laki-laki yang memperkenalkan diri sebagai Nabi Ibrahim. Ia berkata, "Wahai ibu Abu Abdullah Muhammad, Allah telah menyembuhkan penglihatan anakmu. Semua ini adalah atas izin Allah yang diperoleh atas doa-doamu." Ummu Habibah terkejut dan menangis haru lalu mendatangi kamar anak yang sedang tertidur lelap. Ia berharap itu bukan hanya mimpi. Nah, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa teman-teman sekalian, doa seorang ibu laksana samurai paling tajam yang akan menyentuh langit dan akan langsung didengar oleh Allah. Maka dari itu, berbaktilah kepada kedua orang tua agar senantiasa didoakan yang baik-baik, dan janganlah durhaka kepadanya, karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "Fala takul lahuma uffin wa la tanhar lahuma fakul lahuma qawlan karima." Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Berkata saja sudah dilarang, apalagi berkata buruk padanya. Maka sebaik-baiknya manusia ialah yang berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.